Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, judul renungan atau sermon today pada hari ini adalah berakar. Saya ulangi, berakar. Saudara-saudara, kita tentunya sama tahu bahwa akar itu sangat penting bagi suatu pohon atau tumbuhan. Berakar itu sangat vital. Kita tahu bahwa suatu pohon bisa bertumbuh itu dengan baik ketika ada akarnya. Akarnya itu yang mencari air, kemudian pohon itu bisa hidup dari air dan bertumbuh, berkembang dan menjadi besar. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai berakar di dalam pengertian rohani. Tapi sebelum itu kita akan baca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17. Efesus 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, kata kuncinya di sini berakar serta berdasar. Dasar ini juga bisa diumpamakan sebagai fondasi. Ya, berdasar atau fondasi yang dapat membuat kita bertumbuh di dalam kasih. Ini saudara-saudara bersifat anjuran dan ajaran agar kita melakoninya, agar kita menjalaninya atau mempraktekannya. Kemudian di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, saya bacakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Jadi ini lagi merupakan ajaran sekaligus merupakan anjuran. Kamu berakar, hendaklah kamu berakar, berarti berakar dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia berarti akar ini bisa juga berfungsi sebagai fondasi yang di atasnya akan dibangun suatu bangunan. Nanti kita akan membahas secara lebih mendalam terkait dengan akar dan fondasi. Kemudian di dalam Matius 13 ayat yang ke-21, Matius 13 ayat yang ke-21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi saudara-saudara, kalau dua ayat tadi bersifat anjuran dan ajaran, ayat yang ketiga ini adalah akibat atau dampak. Dampaknya adalah akar yang tidak kuat atau fondasi yang tidak kuat tidak dapat bertahan hidup. Orang itu akhirnya murtad. Nah, kita akan membahas saudara-saudara tentang fungsi akar. Kita tahu bahwa akar itu menghidupi pohon tersebut, sehingga pohon itu dapat berkembang, dapat makan, dan hidup pohon itu. Tapi saudara-saudara, akar juga itu sebagai fondasi bagi pohon itu. Kita tahu bahwa akar yang kuat, yang mencengkeram masuk jauh ke dalam tanah, itu dia bisa menahan dan bertahan terhadap terpaan angin yang keras, sehingga tidak tumbang atau roboh, menahan gerusan air, juga menahan longsoran sebuah lereng. Menahan gerusan air sehingga lereng itu tidak rontok atau tidak runtuh. Ini juga terkait dengan lingkungan. Jadi saudara-saudara, akar ini sangat penting. Penting untuk memberi kehidupan. Oleh karena itu harus dipelihara, tidak boleh dirusak. Pohon juga itu harus dipelihara, tidak boleh dirusak dengan secara sembarangan. Nah, bagaimana dengan fondasi? Fondasi suatu bangunan atau suatu gedung atau suatu jembatan atau suatu dermaga. Kita tahu fondasinya itu cukup dalam, yaitu fondasi tiang pancang yang sering saudara lihat mungkin. Ini fondasi ini agar supaya dapat bertahan dari bebannya sendiri dan beban fungsional dari bangunan tersebut. Menahan gempa mungkin, menahan beban-beban yang tak terduga, yang namanya ada koefisien gempa dan lain sebagainya, agar supaya
gedung ini atau bangunan ini bisa menjadi tempat tinggal, tempat berkumpul, tempat bernaung. Kalau suatu jembatan bisa melayani lalu lintas yang lewat di atasnya. Kalau suatu dermaga bisa tempat kapal sandar, kemudian orang naik turun di atasnya, barang dibongkar dan dinaikkan ke kapal dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, tapi ada perbedaan prinsip bahwa kalau akar suatu pohon dia bersifat menghidupi pohon tersebut sehingga pohon itu bisa bertumbuh dan berkembang, dan sekaligus dia sebagai fondasi. Sebab kalau bangunan suatu pohon tanpa ada akar, pohon itu mati dan dengan gampang pohon itu tumbang. Tetapi kalau fondasi dari suatu gedung, suatu bangunan atau jembatan atau dermaga, itu hanya untuk bertahan, bukan untuk bertumbuh, bukan untuk menghidupi, dan bukan untuk berkembang, hanya untuk bertahan dan melayani orang-orang atau lalu lintas atau apapun yang akan difungsikan dari gedung tersebut atau jalan atau jembatan atau dermaga tersebut. Jadi fungsi akar selain menghidupi, dia juga sebagai fondasi. Sedangkan fondasi suatu bangunan adalah hanya untuk menahan bangunan itu sendiri dan melayani beban fungsionalnya. Apa yang menarik di sini saudara-saudara? Kita orang Kristen dianjurkan dan diajarkan kedua ayat tadi bahwa kita harus berakar. Kita harus berakar dan kita harus bertumbuh. Kita bisa menahan terpaan-terpaan, angin pencobaan dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan secara cermat, bagaimana orang Kristen yang tidak berakar? Orang yang Kristen yang tidak berakar itu seperti di dalam ayat yang kita baca tadi di dalam Matius 13 ayat yang ke-21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi akibatnya kalau tidak berakar, dengan gampang dia murtad. Banyak tekanan, banyak cobaan, banyak godaan, dia meninggalkan imannya. Dan tentunya kita semua tahu bahwa orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus, ya tidak akan selamat. Karena di dalam dia hanya ada satu nama. Keselamatan ini hanya ada di dalam nama Kristus. Di luar Kristus tanpa ada keselamatan. Itu ajaran inti dari ajaran kekristenan. Dan ini perlu kita orang-orang Kristen mengimaninya dan melakoninya dengan sungguh-sungguh. Sangat prinsip saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh nanti semua yang mengajarkan kebaikan dan kebaikan. Ya betul, semua ajaran mengajarkan kebaikan. Tetapi yang membawa kepada keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, renungan ini merupakan renungan singkat, tidak panjang. Sebagai kesimpulan, bagi pohon, berakar adalah sebagai fondasi untuk bertumbuh dan juga berkembang. Jadi akar bagi suatu pohon adalah dia sebagai fondasi, itu yang pertama, dan juga sebagai sarana untuk bertumbuh dan berkembang. Kita sebagai murid Kristus perlu mencermati ini dengan baik. Sebagai murid Kristus kita harus berakar agar kita dapat bertahan, bertumbuh serta berkembang dan berkembang sampai Sang Raja Damai itu datang menjemput kita semuanya untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal. Sekian renungan firman pada hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa saudara-saudara. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat bagi namamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami dapat berakar, bertumbuh dan berkembang untuk selanjutnya sampai menanti kedatangan-Mu yang untuk kali yang kedua menjemput kami untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.